Sepertinya ayahnya tidak begitu mempedulikan putrinya ini. Dia lebih mempedulikan minuman di tangannya, juga istri barunya, dan anak yang sedang dikandungnya. Hope memutuskan untuk kabur dari rumahnya, dan film pun dimulai. Hope melakukan perjalanan ke pusat kota Hollywood untuk menemui Paige, yaitu mami senang tadi yang menjanjikan kehidupan baru baginya. Scene lalu berpindah kepada tokoh utama kita yang lainnya yang bekerja di sebuah bar. Wanita ini bernama Alicia. Dia dipecat dari pekerjaannya karena dia bertengkar dengan para penari lain. Alicia meminta maaf dan memohon-mohon agar dirinya dikembalikan ke dalam sana untuk bisa tetap bekerja. Namun para pria ini mengatakan kalau seandainya Alicia dimaafkan, maka para penari lain akan menganggap kesalahan yang mereka perbuat bisa saja dimaafkan begitu saja. Jadinya mereka nantinya tidak akan disiplin. Alicia sangat sakit hati dengan kehilangan pekerjaan ini, dan dirinya juga dibuat bersedih karena dia memiliki seorang putri yang harus ia hidupi. Putrinya bernama Angel. Dia adalah seorang gadis yang manis, dan dia selalu dititipkan bersama seorang penjahit di sini yang sudah dianggap seperti neneknya sendiri. Ibu tua ini tidak memiliki anak, dan dia juga selalu menolak uang pemberian Alicia. Setelah mengucapkan terima kasih, Alicia pun membawa putrinya untuk pulang kembali ke rumah. Kita lalu berpindah scene kepada dua orang wanita yang datang ini. Nah, wanita yang sebelah kiri ini adalah Paige yang tadi kita lihat lagi video call bersama Hope. Dan yang di sebelah kanan ini adalah temannya. Jadi mereka berdua ini dulunya sama-sama bekerja di dunia malam. Wanita di sebelah kanan ini bernama Destiny. Mereka berdua pergi ke sini untuk menemui ibunya Destiny, yang benar-benar terlihat seperti wanita yang tidak memiliki pekerjaan dan sering mabuk-mabukan. Di sinilah pertemuan mereka berdua dengan Alicia yang sedang membawa anaknya. Ternyata Alicia dan putrinya tinggal di apartemen di sini juga. Mereka berdua hanya datang berkunjung untuk melihat ibunya Destiny, namun mereka kepikiran bagaimana caranya untuk merekrut Alicia menjadi salah seorang anggota di dalam klub mereka. Keuangan Alicia sudah sangat menipis, ditambah lagi pemilik apartemennya sekarang seringkali menagih uang sewa. Di tengah kesulitan kehidupannya ini, Alicia tidak pernah memperlihatkan kesulitan di dalam dirinya kepada putrinya. Dia selalu membawa putrinya untuk bermain. Bahkan ketika dia bersama putrinya, terlihat kalau semua masalah itu sebenarnya tidak ada. Namun kelemahannya, Alicia jarang sekali menyiapkan makanan yang layak untuk putrinya. Alicia meminta izin untuk pergi mandi sebentar, dan dia juga seringkali mengatakan kepada putrinya untuk tidak pernah membuka pintu rumah mereka, entah siapapun itu yang datang. Kita lalu berpindah scene kepada Hope yang sedang menunggu kedatangannya Mami Senang. Nah, ini dia si Mami Senang, yaitu Paige dan Destiny. Mereka sedang membicarakan tentang masa lalu mereka. Ketika mereka bekerja, uang yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya untuk mereka, melainkan mereka hanya bekerja untuk memperkaya atasan mereka. Kalian tentunya mengetahui isi pikirannya Mami Senang ini untuk menjadikan Hope sebagai salah seorang pekerja mereka. Kita lalu berpindah scene kembali kepada Alicia yang sedang menari-nari di apartemennya sambil meminum minuman beralkohol. Sebaik apapun sikapnya sebagai seorang ibu yang selalu memberikan perhatian kepada putrinya, namun apa yang dia lakukan ini adalah hal tercela yang bisa saja menjadi contoh yang buruk bagi tumbuh dan kembang putrinya ini. Malam itu sebenarnya Angel, putrinya, ingin bermain bersama ibunya. Namun malam itu ibunya harus bekerja. Ya, kalian tahu lah. Angel pun dititipkan kembali ke rumah ibu tua, ya ibu penjahit yang di awal tadi ya, yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan kehidupan mereka. Namun dia sangat menyayangi Angel yang juga dianggap sebagai cucunya. Malam pun tiba, Hope pun akhirnya dijemput oleh Paige, si Mami Senang. Paige pun mengatakan kalau dia ikut turut bahagia dengan Hope yang sudah kabur dari rumahnya, karena Hope gak pantas untuk hidup bersama ayahnya yang seperti itu. Hope yang merasa kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, tentunya di sini dia mendapatkan rumah yang baru, yang maksudnya dia merasa dilindungi oleh wanita yang sekarang ini sedang membawanya. Dan ini adalah Destiny, si Mami Senang yang lainnya yang sedang melayani tamu. Lalu datanglah Paige bersama Hope. Ternyata mereka ini sekarang sedang berada di hotel tempat mereka menginap sementara. Hope pun lalu diperkenalkan kepada Destiny, dan dia pun diajari bagaimana caranya untuk menjadi seorang model. Hope diajari menari menggunakan tiang. Dia pun disuruh untuk meminum minuman beralkohol sampai akhirnya dia pun muntah-muntah. Namun Paige, si Mami Senang, tetap menaungi Hope, mengatakan kalau dia akan melindungi Hope dan menjadikannya seperti keluarganya sendiri.
Scene lalu berpindah kembali kepada Alicia yang sedang bekerja. Katanya, dia melayani seorang lelaki tua. Dia menghargai dirinya $200. Dan ketika pria tua ini menggerayanginya, terlihatlah di raut wajahnya Alicia rasa dirinya yang sangat tertekan, bahwa sebenarnya dia melakukan semua ini hanya karena terpaksa. Dia dibuat menangis dan bersedih, namun dia harus melanjutkan pekerjaannya dan dia pun turun ke jalan untuk mencari mangsa yang baru. Keesokan harinya, Alicia bertemu kembali dengan ibu tua yang selalu menjaga putrinya, dan dia pun sepertinya ikut prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Alicia selama ini. Namun Alicia tetap membela dirinya dan mengatakan kalau dirinya dan putrinya akan baik-baik saja. Dia juga berencana akan segera pergi dari apartemen ini karena dia menginginkan kehidupan yang baru untuk putrinya. Dia menginginkan putrinya untuk menjadi orang yang lebih baik dari dirinya, juga mendapatkan pendidikan yang layak. Dia ingin sekali putrinya menjadi dokter atau perawat, orang yang penting di dunia, bukan seperti dirinya hanya sebagai seorang wanita malam. Namun ketika ibu tua ini menanyakan di mana ayahnya Angel, Alicia hanya bisa menangis. Scene kembali berpindah kepada Hope yang sudah terbangun pada pagi hari, dan dia menyadari kalau di handphonenya tidak ada satupun panggilan atau pesan yang masuk. Berarti ayahnya tidak mencarinya semalaman. Mungkin ayahnya juga nggak menyadari kalau putrinya sudah kabur. Mami senang ini tentunya semakin melakukan pendekatan untuk meraih kepercayaannya Hope dan meyakinkan Hope kalau Hope bakal baik-baik saja untuk hidup bersamanya. Keesokan harinya, Alicia pergi ke sebuah toko untuk berbelanja, namun dia melihat sebuah boneka anak anjing. Alicia pun membeli boneka tersebut dan membawa boneka itu pulang dengan rasa bahagia. Ternyata dua orang mami-mami senang ini sedang berkunjung ke apartemen ini dan mereka pun kembali bertemu dengan Alicia. Mereka melakukan pendekatan dan sedikit pembicaraan untuk mensugesti Alicia agar Alicia mau bergabung bersama mereka. Mereka menawarkan Alicia untuk menjadi model. Lalu datanglah waktunya ketika mereka melakukan pemotretan. Ini adalah Hope yang sudah disuruh untuk mengenakan pakaian tidur, dan dia pun disuruh untuk berpose cantik dan seksi. Hope bahkan disuruh untuk foto tanpa memakai atasan, ya maksudnya hanya menutupi dadanya saja. Tentunya Hope menolaknya. Dia pun meminta izin untuk pergi ke toilet, dan ketika dia sedang pergi ke sana, dia pun dihampiri oleh model yang lain yang mengatakan kepada Hope untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Hope tidak menyadari kalau sebenarnya pemotretan tersebut adalah pemotretan untuk mengambil fotonya agar bisa dipajang di sebuah web yang sudah dibuat oleh mami-mami senang ini. Ya, sebuah web yang bisa diakses untuk menyewa wanita-wanita malam. Hope hanya mengetahui kalau dirinya hanya dijadikan sebagai model kecantikan biasa. Namun wanita yang menyadari dan khawatir dengan Hope, dia pun memberikan nomor teleponnya agar suatu saat nanti bisa dihubungi oleh Hope ketika dia membutuhkan. Lalu setelahnya datanglah gilirannya Alicia melakukan pemotretan, dan dia pun disuruh untuk melakukan pose-pose yang vulgar, namun dia tidak masalah dengan hal tersebut. Alicia yang sekarang memiliki uang lebih, dia pun pulang dengan senang hati untuk menjemput putrinya kembali. Ibu tua ini pun dibayar oleh Alicia, namun terlihat raut wajah yang sedih dari dirinya. Ibu ini menceritakan tentang masa lalunya, kalau dulu dirinya sempat menikah, namun dokter mengatakan kalau dia tidak bisa memiliki anak. Akhirnya suaminya pun memutuskan untuk meninggalkannya. Intinya ibu tua ini mengatakan kalau dia khawatir dengan kehidupan Alicia dan juga putrinya. Dan dengan dirinya yang tidak memiliki anak, dia pun memperingatkan Alicia kalau Alicia sebaiknya harus menjaga putrinya dengan sangat baik. Alicia harus segera meninggalkan pekerjaan kotor ini. Dia hanya tidak ingin Alicia nantinya menyesal di kemudian hari. Walau dengan semua yang terjadi, sebenarnya Alicia sangat menyayangi putrinya ini. Lalu ketika dia mengeluarkan handphonenya, nggak sengaja dia mengeluarkan minuman alkohol yang berada di dalam tasnya, yang dikira oleh putrinya selama ini itu adalah obat ibunya. Sekarang foto-foto seksi Alicia dan Hope sudah dimiliki oleh mami-mami senang ini, dan mereka pun menempatkan foto-foto itu di situs web mereka. Enggak tahunya mereka langsung mendapatkan orderan dari pria-pria hidung belang. Paige lalu memberitahukan Hope untuk bersiap-siap dan mengatakan kalau Hope bakal melakukan pekerjaan pertamanya, yaitu memijat, dan dibayar sebesar $500.
Hope disuruh untuk melakukan pekerjaan ini. Awalnya dia menolak, namun Paige menyuruh dia untuk tetap melakukan pekerjaannya karena Hope harus membayar biaya pemotretan tadi. Ya, karena katanya foto-foto tersebut akan digunakan sebagai portofolio untuk melamar pekerjaan. Jadi Hope harus tetap membayarnya. Wanita ini pun seringkali memberikan obat-obatan kepada Hope, ya katanya agar Hope merasa rileks, tapi kita nggak tahu ya. Dan dia pun dipaksa untuk mengakui kalau umurnya adalah 18 tahun, padahal sebenarnya dia masih di bawah umur. Di lain sisi, Angel sekarang sudah semakin bahagia karena ibunya malah memberikan dia makanan yang berbagai macam. Karena ibunya mungkin sudah memiliki sumber uang yang lebih ya. Mereka menghabiskan waktu berdua makan bersama, dan Angel juga mengajak ibunya untuk nonton film berdua. Dan ibunya juga menjanjikan kalau suatu saat nanti mereka akan pindah ke rumah yang besar, memiliki halaman yang luas, dan juga mereka akan memelihara anak anjing. Lalu tiba-tiba ibunya mendapatkan sebuah video call dari mami-mami senang yang mengatakan kalau Alicia bakal memiliki pelanggan pada malam ini. Waktu sudah semakin mepet dan Alicia tidak bisa membawa Angel untuk dititipkan kepada ibu tua yang biasa menjaga putrinya. Lalu dia pun menggendong putrinya ini dan dibawa ke ruangan sebelah. Dia mengatakan kepada Angel agar Angel tetap berada di sana. Jangan buka pintu untuk siapapun, dan jangan buka pintu ini sebelum ibu mengatakan semuanya baik-baik saja. Ya, maksudnya jangan dulu buka pintu ini sampai ibunya berkata putrinya boleh membuka pintu tersebut. Sangat miris sekali ya, dan menyedihkan bagaimana caranya dia meyakinkan putrinya, dan dia juga sadar kalau apa yang dia lakukan saat ini adalah hal yang salah. Putrinya hanya diam saja begitu menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya, dan dia pun harus menunggu di ruangan tersebut. Angel pun membuka koper ibunya, dan ternyata yang berada di dalam koper itu hanyalah minuman-minuman beralkohol. Alicia melakukan pekerjaannya, dia melayani 2 orang. Ternyata yang datang adalah seorang pria bersama pacarnya. Scene di film ini memang agak sedikit vulgar dan kita nggak boleh melihatnya begitu saja, karena yang menonton ini mungkin saja ada anak-anak di bawah umur. Tadi juga udah Cici peringatkan ya, kalau film ini sebaiknya hanya boleh dilihat oleh mereka yang berada di umur 18 tahun ke atas. Mirisnya lagi, apa yang dilakukan oleh Alicia bersama mereka yang menyewanya malah dilihat oleh Angel putrinya. Kebayang gak bagaimana perasaan seorang anak kecil yang gak mengerti apa-apa tentang hal ini, dan dia pun hanya bisa menyaksikannya lalu menutup pintu itu kembali. Lingkungan seperti ini benar-benar menjadi mimpi buruk bagi masa depan seorang putri yang masih suci. Benar adanya, keesokan harinya terlihatlah Angel bersama temannya sedang menari-nari ala-ala, ya kalian tahu lah ya, sambil mereka juga memegang botol minuman beralkohol tersebut. Nah, wanita tua ini memperingatkan Alicia kalau sebenarnya ada hal yang aneh terjadi dengan putrinya. Alicia pun menghampiri putrinya dan memarahinya, dari mana sebenarnya Angel mendapatkan botol-botol tersebut. Kita lalu berpindah scene kepada mami-mami senang yang sekarang membawa Hope kepada klien yang baru. Ya, kalian tahulah apa yang harus dia lakukan nanti, sangat memilukan. Kalian lihat apa yang dilakukan oleh Hope selama ini, tidak satu pun uang menjadi miliknya. Keesokan harinya pemotretan pun kembali dilanjutkan, namun Alicia mengatakan kalau pemotretan ini adalah terakhir kali baginya, karena dia berpikir untuk melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik. Semua itu akan dia lakukan demi menyelamatkan masa depan putrinya. Namun tahukah kalian kalau nyatanya Alicia harus dihadapkan dengan beberapa pria yang berada di ruangan ini sekarang, lalu mereka pun minum-minum dan nyabu bareng. Setelah pria-pria yang lainnya pergi, lalu bapak yang terakhir ini, sepertinya dia produser atau apalah itu, dia menawarkan Alicia untuk membintangi sebuah film, yaitu kalian tahulah film apa? Alicia sangat menolak tawaran tersebut, namun ya pria ini tetap menganggap kalau Alicia ini adalah wanita murahan. Alicia yang terpaksa dan ternyata sudah dicekoki oleh minuman yang berbius, dia pun di luar kesadarannya melakukan adegan-adegan di film biru. Alicia kembali pulang dengan menangis menemui wanita tua yang dia percayai selama ini dan dia juga sudah anggap sebagai ibunya. Ternyata apa yang ditakutkan oleh wanita tua ini benar terjadi. Ibu tua ini pun berusaha untuk menenangkan Alicia dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia tahu kalau Alicia itu sebenarnya ingin berubah. Alicia sekarang lebih banyak menghabiskan waktu bersama Angel, bermain bersama, bercanda, dan mencari suplai makanan yang layak untuk putrinya. Kehidupan mereka juga semakin sempurna dan bahagia karena hadirnya wanita tua ini yang sudah menganggap Alicia dan Angel sebagai anak dan cucunya sendiri.
Namun betapa terkejutnya Alicia menyadari apa yang tertempel di depan pintu apartemen mereka, yaitu peringatan kalau mereka harus segera membayar uang sewa atau mereka akan dikeluarkan dari tempat ini. Kita lalu berpindah scene kepada mami-mami senang yang sekarang sedang menyiapkan sebuah baju yang bakal dipakai oleh Hope, dan Hope pun juga diberikan sebuah minuman. Enggak tahunya di ruang ganti, Hope menemukan sebuah handphone yang bisa digunakan untuk menghubungi ayahnya. Ternyata waktu dia menghubungi ayahnya, ya karena itu berasal dari nomor telepon lain, ayahnya tentunya nggak tahu kalau yang menelponnya itu adalah putrinya. Hope juga nggak berbicara, dia hanya mendengarkan suara-suara di luar sana. Dia menyadari kalau ayahnya bisa melanjutkan kehidupan dengan tertawa bareng bersama istri dan teman-temannya tanpa menyadari dan mengkhawatirkan sebenarnya di mana sekarang keberadaan putrinya ini. Sedangkan Alicia yang sekarang kesulitan dengan keuangannya dan harus membayar biaya sewa apartemennya, dia pun kembali menghubungi mami-mami senang untuk mendapatkan tawaran pekerjaan kembali. Sekarang Hope sudah siap dengan pakaian nakalnya. Lalu Alicia juga sudah bersiap-siap. Dia kembali berpamitan dengan putrinya. Ya sebenarnya dia sangat stres ya dengan kehidupan sekarang ini, namun dia tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan uang secara cepat. Angel menolak untuk mengikuti perkataan ibunya dan ibunya ini malah marah-marah. Namun Alicia menyadari apa yang dia lakukan dengan marah-marah seperti itu adalah hal yang salah. Mereka pun duduk berdua dan Alicia berusaha untuk memberikan pengertian kepada putrinya. Dia meminta maaf dan mengatakan kalau semuanya ini akan berakhir. Dia juga selalu menjanjikan kepada putrinya kalau mereka akan pindah ke sebuah rumah yang besar dengan halaman yang luas dan memiliki seekor anak anjing. Putrinya hanya bisa tersenyum dan mengatakan kalau dia tidak akan membukakan pintu untuk siapapun. Alicia pun tidur di pangkuan putrinya dan mendengar putrinya mengatakan, "Aku sayang ibu." Di scene ini sangat miris ya. Dia mengetahui kalau putrinya ditinggalkan tanpa mengetahui sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibunya. Malam pun tiba, Alicia dijemput oleh sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Hope bersama dua orang mami-mami senang. Mereka pun dibawa ke sebuah gedung dan memasuki sebuah diskotik. Namun ternyata apa yang mereka lakukan sekarang ini membuat Alicia merasa risih karena ada seseorang yang sudah dari tadi memantau mereka. Alicia mengatakan kalau sebaiknya mereka kabur sebelum terlambat. Namun Hope mengatakan kalau dia tidak mengenal Alicia. Dia pun mengatakan ya masa bodoh gitu. Alicia memutuskan untuk kabur seorang diri karena dia tahu pasti apa yang bakal terjadi. Lalu benar adanya, ternyata sekarang Hope sudah dibawa oleh mami-mami senang ke sebuah ruangan. Hope pun diberikan sebuah pil yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Ternyata di sini sudah ada seorang pria yang memberikan uang yang sangat banyak kepada mami-mami senang agar Hope bisa dijadikan mangsa oleh pria-pria yang maksudnya dia akan dikerjai bersama-sama. Scene-scene yang sangat menyakitkan di film ini terpaksa tidak kita perlihatkan, namun kita sudah bisa membayangkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara hal itu terjadi, dua orang mami-mami senang ini hanya menunggu begitu saja. Setelah aktivitas itu pun usai, mami-mami senang kembali membawa Hope pulang dan Hope diletakkan begitu saja di bawah shower dan dia pun terlihat berdarah-darah. Bahkan dia juga sampai detik itu belum sadarkan diri. Di lain sisi, Angel yang terbangun di apartemennya menyadari kalau ibunya masih belum pulang. Dia pun memanggil-manggil ibunya. Dan ketika Angel keluar dari apartemennya, dia pun dilihat oleh pemilik apartemen tersebut. Pria ini pun lalu memutuskan untuk menghubungi 911 untuk mencari bantuan demi menyelamatkan anak kecil yang berkeliaran ini. Karena bisa aja kan ibunya pulang di waktu yang gak menentu. Demi keselamatan anak kecil ini, datanglah seorang polisi untuk mengamankannya. Karena juga diketahui ibu dari anak kecil ini bekerja di dunia prostitusi. Walaupun Angel melakukan perlawanan, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh polisi ini hanyalah untuk menyelamatkan dan mengamankan anak kecil ini. Lalu datanglah ibunya, yaitu Alicia, yang berusaha untuk mengambil putrinya kembali. Scene saat ini sangat memilukan karena Alicia benar-benar terlihat stres dengan apa yang menimpanya selama ini. Dia juga merasa kalau dirinya sudah sangat terlambat sampai putrinya juga diamankan oleh seorang polisi. Dia sangat menyesali apa yang sudah dia lakukan, padahal sebelumnya dia sudah ingin tobat. Tapi karena desakan kebutuhan keuangan, dia pun kembali terjun ke dunia tersebut tanpa dia sadari kalau dia bisa saja kehilangan putrinya karena anak-anak seusianya Angel ini bakal diamankan di Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana dalamnya rasa sedih, sakit, dan penyesalan di dirinya Alicia.
Kita berpindah kepada Hope yang sekarang sudah sadar dan menyadari ada yang salah dengan dirinya. Dia mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dia pun juga menyadari adanya video yang tersebar luas. Ternyata itu adalah dirinya yang divideokan sebelumnya. Hope yang semakin terpuruk, dia pun menghubungi seorang wanita yang di awal film tadi menawarkan nomor teleponnya jika suatu saat dia membutuhkan seseorang untuk bicara. Wanita ini pun menyarankan Hope untuk melaporkan ke polisi. Scene berpindah kembali kepada Alicia di apartemennya yang sekarang sedang didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Jadi dia ingin masuk ke apartemennya Alicia untuk mengecek keadaan apakah layak tempat tinggal ini ditempati oleh seorang anak. Ternyata rumah itu berantakan, hanya tersedia satu tempat tidur dan di dapurnya juga kotor, serta di dalam kulkasnya tidak terdapat persediaan makanan. Wanita ini pun menjelaskan semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Alicia agar dia bisa mendapatkan hak asuh anaknya kembali, yaitu seperti yang aku udah sebutin sebelumnya ya, seperti tempat tidur. Juga harusnya terdapat persediaan makanan, karena anak-anak seusia Angel itu adalah anak-anak di usia pertumbuhan. Untuk sementara waktu, saat ini Angel sudah diasuh oleh keluarga angkatnya yang sekarang memiliki rumah yang besar dan juga memiliki seekor anak anjing. Mendengar hal tersebut sepertinya membuat Alicia sedikit bersedih, karena selama ini dia selalu menjanjikan hal tersebut kepada putrinya, dan akhirnya putrinya pun mendapatkan semua itu walau bukan berasal dari ibunya. Alicia hanya bisa menangis ketika dia ditanyai tentang apa pekerjaannya. Lalu kita kembali ke sisinya Hope yang sekarang melakukan protes kepada Mami Senang ini. Dia mengatakan kalau dirinya sudah tertipu, apalagi videonya yang sudah tersebar luas. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka dan Hope pun mengatakan kalau dia akan kembali pulang dan melaporkan hal ini kepada polisi. Namun, Mami Senang ini pun memperlihatkan sebuah video yang di awal film tadi yang terlihatlah kalau di sana Hope sendiri yang mengatakan kalau dirinya adalah gadis nakal yang menginginkan fantasinya terwujud. Kalaupun Hope melaporkan kepada polisi dan Mami Senang ini juga memperlihatkan balik video yang sedang dia lihatkan sekarang ini, maka akan terlihatlah kalau Hope sendiri yang menginginkan aktivitas tersebut. Menyadari apapun yang bakal dilakukannya tidak akan mempan, Hope pun akhirnya memutuskan untuk kabur saja. Dan dia pun sekarang pergi menemui wanita tadi yang menawarkan nomor teleponnya itu. Ya, dia pun sekarang melanjutkan kehidupannya bersama wanita ini. Lalu kita berpindah scene kepada Alicia yang sekarang sudah keluar dari apartemennya, dan dia pun mengumpulkan kenangan dirinya bersama Angel putrinya. Walaupun dia sangat merindukan Angel, namun dia tahu kalau sekarang putrinya sudah berada di kehidupan yang lebih layak. Dia pun sekarang memutuskan untuk melanjutkan hidup. Sedangkan mami-mami senang, mereka pun bisa lepas begitu saja, dan mereka juga kembali mendapatkan mangsa yang baru. Ya, lagi-lagi gadis muda ini ditawari untuk menjadi model. Film ini memang berakhir seperti ini saja. Bagaimana mereka melanjutkan kehidupan setelahnya? Apakah mereka menjadi sosok yang baik atau bagaimana? Karena ini memang berasal dari potret yang nyata, mereka yang bekerja di dunia kelam ini bisa saja kembali terjebak di dunia tersebut. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah agar kita tidak begitu saja mudah mempercayai seseorang, walaupun seseorang itu mengatakan kalau dia akan melindungi kita. Begitupun dengan pentingnya perhatian orang tua. Ya, ketika seorang anak tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga, bisa saja mereka akan terjerumus di dunia luar atau internet atau apapun yang berada di luar sana yang bisa memberikan mereka perhatian yang lebih. Film ini juga mengajarkan kita seburuk apapun seorang wanita atau seorang ibu, dia tetap menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ya, sebaiknya walaupun seterpuruk apa mereka di dunia yang kelam, mereka tetap harus keluar dari dunia tersebut demi menyelamatkan generasi mendatang. Film ini hanya memberikan secuil gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi silahkan ambil pesan baiknya saja.